Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alon Jalta Segara, dosen S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Video ini dibuat sebagai syarat pemenuhan PDD UKT-PT di bidang pengajaran sertifikasi dosen Kemendikbud-Ristek tahun 2024. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Software Defined Network dengan kode SE21133. Deskripsi mata kuliah Software Defined Network, jaringan yang ditentukan perangkat lunak, membahas tentang konsep, arsitektur, dan teknologi Software Defined Network. Mata kuliah ini juga mempelajari bagaimana Software Defined Network dapat digunakan untuk membangun jaringan yang lebih fleksibel, scalable, dan mudah dikelola. Capaian pembelajaran yang dibebankan oleh mata kuliah ini, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis dan mampu menjelaskan konsep teknologi komputer. Selanjutnya, mampu mengembangkan teori serta metode teknik software etnografik dengan bahasa pemrograman untuk berbagai keperluan. Setelah mendapatkan pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama adalah mampu memahami deskripsi jaringan komputer, memahami dapat menjelaskan proses antara perangkat pada jaringan komputer dengan software defined network. Mahasiswa dapat mengaplikasikan pengguna software defined network. Untuk mata kuliah ini ada beberapa materi pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip dasar jaringan komputer. Yang selanjutnya adalah pengenalan fundamental software defined network. Selanjutnya adalah SDN controller yang belajar tentang fungsi, jenis, dan platform yang digunakan oleh SDN. Selanjutnya ada open flow protocol yang berbicara tentang arsitektur pada software defined network. Selanjutnya ada network programming yang berbicara tentang apa saja network programming yang bisa digunakan di software defined network. Selanjutnya ada traffic engineering yang berbicara tentang bagaimana traffic engineering dan lalu lalang bandwidth yang ada di software defined network. Selanjutnya ada SDN security yang berbicara tentang bagaimana sekuritas dan keamanan sistem pada software defined network. Selanjutnya ada SDN cloud computing yang berbicara tentang bagaimana penggunaan cloud computing pada software defined network. Dan ada SDN dan network function virtualization, di mana di sini mempelajari bagaimana software defined network dan network function virtualization bisa digunakan. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dengan rincian penilaian yaitu 45% quiz dan 55% penugasan, dengan rincian lagi yaitu 2 tugas dan 4 quiz. Berikut adalah contoh pembelajaran di kelas dalam bentuk video untuk mata kuliah Software Defined Network di Institut Telkom Purwokerto. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya. Sehat kabarnya? Oke. Hari ini kita akan bertemu di pertemuan kedua tentang kemarin kita udah belajar tentang sedikit sebelum masuk ke software defined network, kita belajar sedikit tentang pengenalan jaringan dasar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan software defined network. Nah, nanti di dalam itu apa aja yang dilakukan oleh software defined network, lalu software defined network itu akan ngapain aja, ya, terus kita akan membuat apa aja, nanti sedikit sekelumit ada di dalam materi hari ini. Oke, kita langsung aja. Mata kuliah hari ini yang akan kita pelajari ada 5 poin. Yang pertama, apa itu SDN, jelas. Yang kedua, arsitektur dari SDN. Yang ketiga, mengapa harus SDN, kenapa harus SDN, kenapa SDN harus dipakai. Terus yang 4, konsep SDN atau konsep revolution dari SDN. Jadi pasti semua jaringan komputer kan berevolusi. Jadi evolusinya seperti apa dari awal sampai kenapa SDN itu dibuat dan dipergunakan. Terus selanjutnya ada namanya open flow. Open flow ini seperti arsitekturnya SDN tapi untuk tipe softwarenya. Jadi seperti itu, intinya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu aja, kita langsung. Yang pertama adalah apa itu SDN? SDN itu adalah sebuah konsep, ya, konsep sebuah jaringan yang terintegrasi dengan sebuah perangkat lunak. Itu adalah SDN. Nah, di dalam SDN sendiri, ya, di dalam SDN sendiri, kalau di dalam kita kembali lagi balik ke jaringan dasar. Jaringan dasar itu ada control panel, ada forwarding plan yang itu dijadikan satu. Misalkan ada router, di dalam router itu ada control panelnya, control plannya dan juga
forwarding plan-nya. Kalau di SDN itu dipisah antara kontrol dan juga forwarding plan. Nah, kalau dianalogikan, kontrol itu adalah otaknya. Otaknya berarti di dalam sebuah software. Kalau forwarding plan itu adalah ototnya. Ototnya itu berarti ada di dalam sebuah hardware. Jadi softwarenya itu adalah otak, hardwarenya itu adalah otot. Itu simpelnya, simpel dasar dari apa itu SDN. Jadi simpelnya kalau SDN, kalau yang lama jaringan tradisional itu semua ini kontrol dan forwarding disatukan di dalam router. Kalau di SDN kontrol dan forwardingnya dipisah antara otot dan juga otak. Simpelnya otot dan juga otaknya. Jadi seperti itu. Itu adalah analogi dasar dari software defined network. Selanjutnya adalah SDN arsitektur. Nah, SDN arsitektur sendiri terbagi dalam 3 kasta ya. 3 kasta atau 3 tingkat. Yang pertama, yang paling bawah adalah infrastruktur layer. Ya, kalau infrastruktur layer tadi saya jelaskan adalah tentang otot, berarti ototnya ada di infrastruktur layer. Di infrastruktur layer ini ada otot-otot yang mendukung otaknya, ya. Sedangkan otaknya masuk ke dalam kontrol layer. Nah, kontrol layer itu adalah otaknya yang mengkontrol otot-otot ini. Jadi kalau di dalam infrastruktur, jadi yaitu tadi di dalamnya ada hardware-nya, ada seperti yang kita bahas minggu kemarin, berarti ada router, ada LAN card, ada NIC, dan juga ada switch. Ya, itu bahkan juga PC kita, ya HP kita ataupun gadget kita itu ada di infrastruktur layer. Setelah itu tadi saya jelaskan juga tahap selanjutnya, tingkat selanjutnya ada kontrol yang mengkontrol lapisan kedua yang mengkontrol infrastruktur ini. Jadi di lapisan kedua ini, ya, itu mengkontrol semua apa yang dibutuhkan dari hardware. Contohnya membagi IP. Ya, selanjutnya membagi bandwidth. Ya, itu yang dibutuhkan oleh control layer, yang dilakukan oleh control layer. Jadi yang dilakukan control layer adalah bisa dikatakan memberikan perintah kepada otot untuk bekerja sesuai dengan perintah dari control layer. Nah, lapisan paling atas sendiri itu adalah application layer. Nah, di lapisan aplikasi ini terletak di posisi memang yang paling tertinggi, ya, karena ini adalah hasil dari kinerja atau perpaduan dari otot dan juga otak. Itu ada di application layer. Satu contoh, misalkan kita ingin mengakses kita bagi bandwidth sebuah bandwidth jaringan. Berarti yang pertama yang dilakukan adalah dari kontrol layer akan masuk ke infrastruktur untuk ngasih tahu ke router, ya, router WiFi atau access point-nya ngasih tahu, oh anak ini ataupun kita pemakai hanya dapat 2 mega misalkan gitu dari total keseluruhan bandwidth yang ada. Setelah itu nanti di application itu setelah dikontrol oleh kontrol dan dikontrol dan juga masuk ke infrastruktur, nanti di application lain akan tampil kita hanya bisa memakai 2 megabyte. Simpelnya seperti itu. Ini adalah arsitektur dari software defined network. Arsitektur dasar ya teman-teman. Karena ada beberapa arsitektur yang berbeda dari software defined network sendiri, tapi ini adalah arsitektur paling dasar yang memang bisa digunakan. Jadi seperti yang paling banyak digunakan. Ya. Oke, next selanjutnya, mengapa SDN? Ya, yang pertama SDN meningkatkan agility dan juga fleksibel jaringan. Kenapa meningkatkan agility dan fleksibel jaringan? Yang pertama karena SDN itu gampang untuk dirubah. Jadi karena terpisah antara kontrol tadi dan juga infrastruktur, kalau salah satu rusak, ya, misalnya kontrolnya yang rusak, softwarenya rusak, infrastrukturnya tidak akan terdampak. Begitu juga sebaliknya. Terus penggantiannya cepat. Misalkan gini, satu contoh, untuk kontrolnya kita pakai Mikrotik, ya. Terus teman-teman mau pakai yang lain, pakai Cisco ataupun pakai
pfSense itu gampang rubahnya. Jadi langsung dirubah, langsung bisa tanpa harus mengganti infrastruktur yang ada. Begitu juga sebaliknya kalau infrastruktur rusak tidak mempengaruhi kepada software ataupun kontrol yang ada. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya meningkatkan efisiensi. Nah, jadi bisa dikatakan lebih menyederhanakan pengelolaan jaringan. Ya, tadinya kita butuh arsitektur jaringan yang luas, berapa luas areanya, tapi hanya dengan sebuah software kita bisa membagi, routernya ada 3, ini ada 4, ini ada 5, dan juga yang lain. Karena kita bisa pakai secara nggak langsung, kita bisa pakai router yang digital atau router simulasi. Simpelnya seperti itu teman-teman. Ya, karena kita mengelolanya udah dari masuk infrastruktur dan juga masuk ke kontrol, tapi tidak bisa menutup kemungkinan, bukan tidak bisa mengurangi, nanti tidak bisa terlepas ya, SDN itu tidak bisa terlepas yang dari namanya infrastruktur. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan keamanan ya. Tadi misalkan ada salah satu yang terancam terkena malware di softwarenya, tidak berefek di pada hardware. Jadi seperti itu. Ataupun misalkan SDN ada 2 tempat ya, infrastruktur mengakses sebuah SDN yang arsitektur SDN ini tidak terkena malware, tidak akan mempengaruhi arsitektur yang lain. Jadi si A, si B, arsitektur yang sama, yang ini kena, yang ini nggak kena, ya dia tidak akan mempengaruhi yang tidak kena. Jadi tingkat keamanannya termasuk tinggi untuk software defined network. Nah, ini mengapa kita harus pakai SDN. Selanjutnya, ini konsep SDN, konsep evolution, jadi konsep SDN revolution. Nah, SDN itu dibikin oleh organisasi ini, Open Networking Foundation, ya, yang mempelopor SDN. Jadi mereka punya sebuah organisasi networking, ya, tapi mereka berpikir bagaimana cara jaringan ini tidak hanya terpaku dengan jaringan tradisional. Mungkin teman-teman pernah tahu di lab ya, dulu SMA, narik kabel ya kan, pakai router, kabelnya semeraut dan ini dan itu. Makanya mungkin karena itu akhirnya di organisasi Open Network Foundation ini nyiptain sebuah arsitektur yaitu SDN. Nah, setelah itu mereka punya database yang namanya CORD, Central Office Re-Architecture as a Data Center. Punya database dan data centernya ya. Setelah itu mereka memanfaatkan CORD ini untuk menjadi data center awal dari SDN. Selanjutnya, CORD itu memadukan antara, pernah dengar cloud kan? Ya, cloud computing dan juga NFV atau Network Function Virtualization, ya, untuk menciptakan sebuah solusi, sebuah konsep virtualisasi, ya, konsep virtualisasi dalam SDN. Teman-teman tahu jaringan 8G? Pernah lihat jaringan 8G? Kalau di HP ada tulisannya E, nah itu adalah jaringan SDN pertama kali ada dengan konsep ini. Ya, akhirnya ditransformasikan antara cloud dan juga network function virtualization, akhirnya menjadi jaringan 8G. Akhirnya HP kita bisa internetan. Sebelum 8G bisa internetan, 8G, terus apa? JPRS ya, terus 3G, 4G, terus ke 5G. Jadi seperti itu. Ini adalah sekilas sebenarnya SDN sering kita pakai, cuma kadang kita lupa ya. Bukan lupa sih, kadang kita nggak aware sama nggak aware sama apa itu SDN. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya singgung sebuah merek software, bukan merek software, lebih tepatnya sebuah arsitektur software yang itu adalah nama OpenFlow. OpenFlow itu sebuah komunikasi antarmuka softwarenya untuk bagaimana caranya kita mengaktifasi sebuah SDN. Jadi OpenFlow kalau ini software, berarti OpenFlow berkedudukan sebagai apa teman-teman? Kontrol. Ya, sebagai kontrol berarti dia sebagai otak. Tujuan OpenFlow adalah mengkontrol secara langsung bagaimana hardware ya, switch dan router untuk meneruskan paket kepada jaringan. Terus mengubah konfigurasi.
Ya, dia mengubah konfigurasi. Mengubah konfigurasi ini adalah kita bicara IP, ya. Bicara misalkan ada jalur misalkan IP saya 192 sekian. Ternyata trafficnya jalurnya penuh. Tugas dari si OpenFlow ini adalah ngatur. Saya lewat jalur mana ya? Oh, jalur kanan, jalur kiri. Jadi ini seperti itu. Jalur mana yang kosong nanti akan dimanipulasi atau diakses langsung agar kita bisa lewat yang diprakarsai oleh si OpenFlow. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh OpenFlow. Ini arsitekturnya, ya. Ini ada laptop kita, ada access point dan juga lain-lain. Yang di atas adalah OpenFlow-nya. Ini adalah bisnis yang kegiatan yang dilakukan oleh OpenFlow. Jadi misalkan membagi IP dari sini, device ini masuk ke OpenFlow merintahkan untuk membagi IP, nanti application layer-nya adalah IP bisa terbagi dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, itu sedikit untuk pengenalan Software Defined Network. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan. Apa aja sih Pak tantangan dalam mengimplementasikan SDN? Nah, tantangan dalam mengimplementasikan SDN itu adalah kredibilitas. Ya, karena belum ada satuan baku untuk kita dapat mengimplementasikan SDN secara luas. Itu aja sebenarnya. Itu belum ada satuan baku, kita belum bisa mengimplementasikan. Salah contoh kenapa saya ngomong satuan baku, router itu ada satuan bakunya, ISO sekian-sekian. Kalau ISO sekian-sekian berarti kita udah bisa mengimplementasikan router, sedangkan SDN belum punya. Itu kendalanya cuma itu sih. Oke, sudah? Ada yang tanyakan lagi? Gimana? Apa saja aplikasi yang umum digunakan untuk implementasi SDN? Nah, aplikasi yang umum digunakan untuk implementasi SDN. Tahu cloud computing? Google Drive. Nah, Google Drive, simbolnya Google Drive. Itu adalah aplikasi SDN. Pernah dengar IoT? Ya, pernah kan? HP saya di sini tapi saya bisa mengakses alat di sana. Itu termasuk SDN, Software Defined Network. Itu aplikasi simpel, tahu yang lain masih banyak lagi. Jadi seperti itu. Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada? Oke, silakan dikerjakan tugas ini ya. Poin-poin ini, yang pertama adalah baca artikel, nanti disusun artikelnya ya untuk mendapat pemahaman dasar SDN. Terus saya ada video di kurs topik 2. Nanti silakan videonya dilihat, terus silakan disusun komponen arsitektur SDN menurut pemahaman Anda setelah menonton video ini. Tapi jangan lupa artikel di atas ya, untuk pemahaman dasar SDN itu dibaca terus diringkas. Nah, nanti soal masuk ke topik 2, masuk di pengumpulan di kurs SDN, dikumpulkan di minggu depan. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekian video contoh pembelajaran dari saya pada kelas Software Defined Network secara luring. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.